Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas teori tentang McDonaldisasi. Anda tentu pernah menikmati makanan di warung nasi Padang atau warung nasi Tegal, kemudian juga menikmati makanan di restoran cepat saji, baik itu McDonald, Kentucky Fried Chicken, atau juga California Fried Chicken. Anda tentu bisa membedakan bagaimana mendapatkan pelayanan di rumah makan biasa dengan restoran-restoran cepat saji. McDonaldisasi adalah istilah yang digunakan oleh Ritzer untuk menggambarkan sebuah fenomena yang muncul di industri-industri raksasa yang saat ini menjalar secara global dengan ide rasionalitas sebagai faktor utama yang kemudian mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat. Mengapa memakai istilah McDonald? Barangkali ini adalah pertanyaan yang paling mengganjal bagi yang baru membaca atau menemukan teori tentang McDonaldisasi. Tentunya, penggunaan istilah McDonaldisasi ini bukan tanpa alasan. Ritzer memilih McDonald karena perusahaan cepat saji ini adalah perusahaan terdahsyat yang pernah ada di muka bumi. McDonald telah sukses besar di arena internasional. Lebih dari setengah restoran McDonald berada di luar Amerika Serikat. Pada pertengahan 1980-an, hanya 20% McDonald di luar Amerika Serikat. Mayoritas atau sekitar 233 restoran dari 280 restoran baru yang dibuka pada tahun 2006 berada di luar negeri. Restoran McDonald sekarang ditemukan di 118 negara di seluruh dunia, melayani kurang lebih 50 juta pelanggan dalam sehari. Perusahaan Amerika Serikat ini sukses menginvasi pasar ke negara-negara yang bahkan dianggap sebagai musuh-musuhnya seperti Rusia dan Cina. Kegemilangan McDonald ini kemudian menjadi motivasi bagi industri-industri lainnya sehingga inovasi yang dimiliki oleh McDonald tersebut dijadikan sebagai role model terhadap dunia bisnis. Dengan demikian muncullah perusahaan-perusahaan raksasa dunia lainnya yang kemudian mewabah kemana-mana seperti Walmart, KFC, Starbucks, Pizza Hut, Domino, Zara, IKEA, dan lain-lain. Model bisnis ini ternyata mempengaruhi sendi-sendi kehidupan, terkhusus pada aspek kebudayaan manusia di dunia saat ini. Ide yang berangkat dari upaya untuk merasionalisasi kinerja bisnis ini kemudian memunculkan irasionalitas dan persoalan-persoalan tersendiri. Nama besar McDonald turut juga memberikan dampak terhadap negara Amerika Serikat. McDonald dengan Amerika Serikat dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan di beberapa negara menganggap bahwa McDonald merupakan simbolisasi atau ikon daripada Amerika Serikat. Bahkan, orang bisa melangkah lebih jauh dan berpendapat setidaknya dalam beberapa hal McDonald telah menjadi lebih penting daripada Amerika Serikat itu sendiri. Hal ini berarti bahwa McDonald menyisipkan proses transformasi kultural terhadap masing-masing negara yang menjadi tempat beroperasinya. Tentu saja dalam hal ini adalah kultur atau gaya hidup ke-Amerikaan. Kesuksesan McDonald dalam menyihir masyarakat dunia serta model yang terbukti sangat menarik tersebut membuat Ritzer melakukan penelitian terhadapnya. Menurut Ritzer, terdapat 4 dimensi memikat yang merupakan jantung dari kesuksesan modal ini. Keempat dimensi inilah yang membuat McDonald berhasil menjalankan operasinya sampai menjadi bisnis raksasa di dunia saat ini. McDonald telah berhasil karena menawarkan kepada konsumen, pekerja, dan manajer efisiensi, kalkulasi, prediktabilitas, dan kontrol. 1. Efisiensi. Salah satu elemen terpenting dari kesuksesan McDonald adalah efisiensi atau metode optimal untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Bagi konsumen, McDonald menawarkan cara terbaik yang tersedia untuk mulai dari rasa lapar hingga kenyang. Model makanan cepat saji menawarkan atau setidaknya tampaknya menawarkan metode yang efisien untuk memuaskan banyak kebutuhan lainnya. Seperti halnya pelanggan mereka, pekerja dalam sistem McDonaldisasi berfungsi secara efisien dengan mengikuti langkah-langkah dalam proses yang dirancang sebelumnya. Adalah sifat manusia bahwa selalu menginginkan proses instan dan selalu berupaya menghindari hal-hal yang rumit. Celah inilah kemudian dimanfaatkan oleh McDonald untuk memberikan alternatif yang bisa membantu seefisiensi mungkin. Yang kedua, kalkulasi. Kalkulasi menekankan aspek kuantitatif dari produk yang dijual, baik itu ukuran porsi, biaya, dan layanan yang ditawarkan, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk. Dalam sistem McDonaldisasi, kuantitas telah menjadi setara dengan kualitas.
Banyaknya sesuatu atau kecepatan pengirimannya dapat diartikan menjadi sesuatu yang sudah pasti bagus. Juga menghitung berapa banyak waktu yang diperlukan untuk berkendara ke McDonald, dilayani makanan, makan, dan pulang ke rumah. Mereka kemudian membandingkan interval waktu itu dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan makanan di rumah. Mereka sering menyimpulkan benar atau salah bahwa perjalanan ke restoran cepat saji akan memakan waktu lebih sedikit daripada makan di rumah. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan McDonaldisasi menjadikan masyarakat melakukan perhitungan-perhitungan rasional. Kuantifikasi untung rugi menjadi satu-satunya perhitungan yang paling menonjol. Contohnya, seseorang yang sedang bekerja di kantor akan cenderung memilih untuk membeli makanan cepat saji dengan jasa pengantaran yang telah tersedia karena lebih menghemat waktu yang dia miliki. Apalagi jika tugas yang dikerjakan sedang menumpuk, perhitungan-perhitungan demikian akan mempengaruhi rasionalitas seseorang dalam mengambil keputusan. Ketiga, prediktabilitas. McDonald juga menawarkan kemampuan untuk diprediksi, jaminan bahwa produk dan layanan akan sama dari waktu ke waktu dan di semua tempat. Misalnya, menu yang ditawarkan dan disajikan di New York akan identik dengan apa yang ditawarkan dan disajikan di Chicago dan Los Angeles. Begitu juga di Jakarta atau di Bandung. Juga yang dimakan minggu depan ataupun tahun depan akan sama dengan yang dimakan hari ini. Pelanggan sangat terhibur karena tahu bahwa McDonald tidak menawarkan kejutan. Orang-orang tahu bahwa telur McMuffin berikutnya yang mereka makan tidak akan buruk, meskipun itu juga tidak akan sangat lezat. Keberhasilan model McDonald menunjukkan bahwa banyak orang datang untuk lebih menyukai dunia di mana ada sedikit kejutan. Ini merupakan hal yang aneh menurut pengamat Inggris, mengingat McDonald adalah produk dari budaya yang menghargai individualisme di atas segalanya. Para pekerja dalam sistem McDonald juga berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi. Mereka mengikuti aturan perusahaan setelah perintah manajer mereka. Dalam banyak kasus, apa yang mereka lakukan dan bahkan apa yang mereka katakan sangat dapat diprediksi. Yang keempat, kontrol. Elemen ini dalam kesuksesan McDonald diberikan kepada orang-orang yang memasuki dunia McDonald. Garis, menu terbatas, beberapa opsi, dan kursi yang tidak nyaman, semua membuat pengunjung melakukan apa yang manajemen inginkan, makan dengan cepat dan pergi. Orang-orang yang bekerja di organisasi McDonaldisasi juga dikendalikan ke tingkat yang tinggi, biasanya lebih terang-terangan dan langsung daripada pelanggan. Mereka dilatih untuk melakukan sejumlah hal secara tepat seperti yang diperintahkan kepada mereka. Kontrol ini diperkuat oleh teknologi yang digunakan dan cara organisasi diatur untuk mendukung kontrol ini. Manajer dan inspektur memastikan bahwa para pekerja mengikuti standar yang telah ditetapkan. Semua benar-benar dikontrol oleh sistem yang dibuat oleh McDonaldisasi, baik dari sisi konsumen maupun para karyawan, sudah benar-benar terkontrol secara ketat. Para konsumen tidak bisa meminta sesuai selera yang dia inginkan. Selera mereka sudah ditentukan melalui menu-menu yang ditetapkan oleh perusahaan. Konsumen tidak bisa meminta porsi berbeda atau tambahan bumbu yang menurut konsumen sesuai dengan seleranya sendiri. Di sisi lain, karyawan yang bekerja juga demikian. Seorang koki tidak akan bisa menuangkan keahliannya dalam memasak karena semua sudah terstandarisasi, mulai dari bahan mentah sampai barang jadi. Kritik McDonaldisasi. Menurut Ritzer, bagaimanapun hebatnya sistem McDonaldisasi ini berjalan dengan sangat rasional, tetapi tetap saja mau tidak mau akan melahirkan irasionalitas. Aspek irasionalitas merupakan sisi yang tidak bisa dihindari dari McDonaldisasi. Sebagai contoh, keuntungan yang didapatkan McDonald dari penerapan sistem efisiensi, kalkulasi, kepastian, dan kontrol dilakukan melalui teknologi non-human, teknologi yang mengendalikan orang. Dengan demikian, sistem kerja manusia menjadi sangat kaku dan mekanistik. Selain itu, peran manusia menjadi tergantikan oleh mesin-mesin robotik. Lebih jauh lagi, akan meningkatkan pengangguran. Upaya kritik terhadap McDonaldisasi muncul dari orang-orang yang lebih menghormati cara-cara lama. Bagi mereka, makanan cepat saji telah merusak tatanan atau relasi sosial masyarakat karena terlalu mengedepankan peran robot dan komputer daripada manusia. Mereka lebih suka untuk makan makanan yang dimasak di rumah, tradisional, makan malam di restoran lokal, makanan berkualitas tinggi, makanan penuh kejutan, dan restoran dijalankan oleh koki bebas untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Namun, bagi Ritzer, hal tersebut terlalu membesar-besarkan aspek-aspek positif dari dunia tanpa McDonald, karena kita tidak akan kembali ke dunia seperti itu. Restoran cepat saji sudah mulai muncul bahkan di Havana. Meningkatnya jumlah orang yang berkerumun di planet ini, semua ini membuat tidak mungkin untuk kembali ke model masa lalu. Dengan demikian, Ritzer memberikan pandangan bahwa dalam melihat McDonaldisasi ini sebagai sesuatu yang memungkinkan dan membatasi
Sistem McDonaldisasi memungkinkan kita melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kita lakukan. Namun sistem ini juga mencegah kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Sehingga McDonaldisasi adalah fenomena yang bermata dua.